Tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Al-Ansori, guru geografi di SMA 3 Jakarta. Video kali ini saya akan menceritakan praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi di ruang kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan berdasarkan elemen proses dan juga elemen produk. Pembelajaran ini saya ambil sesuai dengan konten, sesuai dengan karakteristik kelas yang ada di SMA Negeri 3 Jakarta. Implementasi pembelajaran ini saya terapkan pada peningkatan keterampilan mental map yang dimiliki oleh murid. Mental map berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan bahwa murid yang berada di Jakarta memiliki mental map yang rendah. Namun, pembelajaran geografi memiliki kontribusi 8,5% untuk membentuk peningkatan mental map yang baik. Sisanya dipengaruhi oleh komponen lain. Artinya, kalau kita melakukan pembelajaran yang baik di dalam kelas, menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan, maka saya pastikan mental map murid memiliki kemampuan yang sangat baik. Selamat menyaksikan. Pagi, luar biasa, tetap semangat, SMA 3 telah datang. Oke, ya kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Ya, duduknya sudah berkelompok, jadi pembagian kelompok ini sesuai dengan ini ya, potensi kamu, gaya belajar kamu. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang gaya belajarnya audiovisual, ada yang gaya belajarnya visual. Sudah ya, sudah dikelompokkan. Ini kita akan mendengarkan presentasi ya terkait dengan perjalanan atau mental map yang sudah dilakukan di beberapa hari yang lalu. Nah, pertemuan kali ini Bapak akan coba ambil beberapa orang untuk mempresentasikan mental maps perjalanan dari rumah sampai ke sekolah. Oke. Yang pertama kita kasih kesempatan, kita kasih aplaus untuk Muhammad Zaki mempresentasikan hasil eksplorasi mental maps yang dia lakukan. Oke, kasih aplaus dulu. Rumah saya terletak di Jalan Sudirman Raya nomor 99 dengan titik koordinat 6,14 menit, 10 detik. Dan untuk perjalanan saya menuju ke SMA 3 yang terletak di Jalan Setiabudi, di Jalan Taman Setiabudi 2 itu dengan titik koordinat 6,12 menit, 23 detik. Jarak dari rumah saya ke SMA 3 memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit.
dengan jarak kurang lebih 12 km. Dan untuk perjalanan saya, ya dari rumah ke SMA 3 saya menggunakan kendaraan sepeda motor. Dan selain itu, untuk melakukan perjalanan ini, saya punya beberapa rute. Rute pertama, saya bisa menggunakan jalan Ciledug Raya menuju Jalan Tentara Pelajar. Nanti kita bisa ketemu lagi di menuju Jalan Penjernihan, ataupun kita bisa lewat, kalau dari rumah saya itu di Jalan Ciledug Raya, perempatan antara jalan Kebayoran Lama dan sekolah itu kita ambil kiri, kita ambil arah lewat Cidodol ataupun Kebayoran Lama, dan nanti kita tembus-tembus nanti bisa nyampe di Tentara Pelajar juga. Nah, untuk setelah itu landmark yang saya lewati itu cukup banyak. Ini bisa kita lihat. Pertama dari stasiun. Ketika saya melakukan perjalanan pertama kali keluar ke rumah, yang paling dekat dengan landmark dengan saya adalah stasiun Kebayoran Lama. Itu paling dekat dengan rumah. Selanjutnya ada stasiun Palmerah yang saya lewatin di Jalan Tentara Pelajar. Ada juga di stasiun Karet yang saya ketemuan pas saya ada di perempatan lampu merah Karet. Lalu juga ada landmark lain seperti apartemen Depak Bonoview yang saya lewati persis di sebelah kanan saya ketika saya perjalanan di Jalan di Simpruk. Lalu ada Prudential Tower, itu saya temui ketika saya udah di Jalan Sudirman. Ketika saya mau masuk ke Jalan Setara Setiabudi, itu saya temui Prudential Tower. Lalu ada juga TPU Karet, itu persis di sebelah kanan saya ketika lampu merah perempatan Karet. Lalu juga ada ini ada Hotel Shangri-La Jakarta, itu saya temui di daerah Karet juga. Tepatnya 10 km jauhnya dari SMA 3 Jakarta. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan motor itu 15-20 menit itu cukup. Tapi kalau misalkan kita menggunakan mobil biasanya harusnya itu lebih lambat, jadi bisa sampai 30-40 menit. Moda transportasinya apa aja nih yang bisa digunakan? Yang pertama itu ada motor. Biasanya saya menggunakan motor atau MRT untuk ke sekolah dan pulangnya. Dan yang kedua itu ada mobil. Yang ketiga kita bisa menggunakan MRT. MRT yang kita gunakan itu paling dekat adalah MRT Blok M, turunnya di Setiabudi Astra. Jadi kita perlu jalan sedikit lagi untuk nyampe ke SMA 3. Ini ada landmark. Jadi landmark yang saya temukan ketika saya pergi ke sekolah itu adalah Patung Sudirman yang pertama. Yang kedua adalah Tugu Selamat Datang yang ada di Bundaran HI. For your information, jadi jalan yang saya gunakan ini adalah jalan Sudirman. Demikianlah video implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada ruang kelas yang saya praktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah guru Indonesia.